PCT 6. Tarikan ya, Pak. Volumenya, Pak. Halo? Tah, itu, Pak. Mohon rada dekatan, Pak, itunya. Ya, siap. Nah, itu. Pangkeun abi Soleh Kamaludin anu sapertos anu tos diperkenalkan ku Bu Imas selaku moderator hatur nuhun. Panginten abi dina ieu punten campur panginten bahasa Sunda. Nah, waktu ieu abi bade ngajelaskeun materi pembelajaran hebat anu metode quick on the draw. Dan ku abi di-share heula materi anu bade ku abi di Paris Pak Soleh tes sontenan Pak Soleh. ku abi bade di-share heula panginten materi anu bade ku abi didogikeun. Punten kasadayana atau tiasa katinggal? Iya, Pak, dicek Pak Soleh ya. Sudah. Silakan, Pak. Pembelajaran hebat dengan quick on the draw. Sampaikan dalam acara PCT Basic Oktober 6.4. Saya sendiri dari Semansa Gunung Halu dengan instruktur Ibu Juli Dwi Susanti dengan Bapak Aris Firman. Yang pertama, latar belakang pendidikan matematika telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika tentu harus mengalami inovasi dan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Berkenaan dengan itu, maka pembelajaran matematika harus dibuat lebih mudah sehingga bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Maka diperlukan suatu metode atau model pembelajaran di mana model itu bisa melibatkan peran siswa secara aktif. Nah, model yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini yaitu model pembelajaran quick on the draw. Ada yang sudah tahu pembelajaran ini atau pembelajaran quick on the draw ini? Belum, Pak Soleh, belum. Belum. Kebetulan model pembelajaran quick on the draw ini pernah saya dapatkan dari sesi seperti ini, pelatihan-pelatihan. Yang pertama, quick on the draw ini bisa membuat siswa lebih berpikir, kemudian melatih kecerdasan emosionalnya. Yang selanjutnya, melatih kemandirian siswa. Kemudian siswa akan saling tergantung dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga di sini kekompakan kelompok sangat diharapkan. Kemudian yang selanjutnya siswa akan dibuat menjadi lebih fun atau siswa lebih menyenangkan. Selanjutnya, apa itu quick on the draw? Quick on the draw adalah pembelajaran yang lebih mengutamakan aktivitas dan kerjasama siswa dalam mencari, menjawab, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber dalam sebuah suasana permainan. Jadi di sini quick on the draw itu lebih ke tekankan siswa lebih banyak bermain. Samping bermain juga siswa akan diarahkan bergerak. Jadi nanti kita akan bahas tahapan-tahapan dari quick on the draw ini. Kemudian yang selanjutnya, quick on the draw ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Guinness. Kalau mungkin ada yang baru tahu bukunya, kalau boleh saya tunjukkan. Ini kebetulan saya bawa buku sumbernya. Trik dan taktik mengajar
strategi meningkatkan pencapaian pengajaran di kelas. Ini langsung karya Paul Guinness ya. Kalau mungkin ada yang baru lihat, nanti kalau mau beli bukunya silakan. Yang selanjutnya di pembelajaran quick on the draw ini, siswa akan lebih berpikir mandiri, kemudian fun, saling ketergantungan, dan melatih kecerdasan emosional dari siswa itu sendiri. Kemudian aktivitas yang terjadi dalam quick on the draw ini diantaranya bekerja kelompok, membaca, bergerak, berbicara, menulis, mendengarkan, melihat, dan kerja dari individu itu sendiri. Karena seperti dari ininya quick ya, ini kecepatan. Jadi nanti siswa juga akan diarahkan untuk berlari. Ada lari-lari kecil ya sedikit supaya siswa itu tidak duduk. Dimana kalau siswa itu duduk, kadang kita juga kalau lagi belajar duduk lama mungkin akan sedikit ngantuk, apalagi ini pelajaran matematika yang sangat diikuti ya. Bahkan mungkin pembelajaran model ini bisa digunakan untuk pembelajaran yang lain. Boleh mungkin bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang lain. Kemudian yang selanjutnya, di samping ada ininya, mungkin di sini saya akan bahas juga keunggulan dari pembelajaran quick on the draw. Yang pertama, keunggulannya aktivitas siswa menjadi berkelompok, kemudian efisien, kemudian siswa semakin jadi lebih berpikir cepat ya, dalam kelompoknya, karena kita kasih durasi waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian akan memberikan pengalaman bagaimana cara membaca yang cepat, efektif, diri. Nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan dalam soalnya. Ini tergantung dari gurunya lah ya. Ini tergantung dari gurunya bagaimana membuat suasana pembelajaran yang tadi tidak menyenangkan menjadi, apalagi taruhlah di sini mengajarkan matematika, kadang siswa istilahnya menyampaikan susah mengerjakan atau bosan atau banyak kendala yang disampaikan oleh siswa. Kemudian di sini juga akan membantu siswa membiasakan diri untuk belajar pada sumber. Jadi tidak hanya pada guru. Jadi siswa itu tidak paku pada guru aja. Apa akan diarahkan tidak satu sumber. Yang selanjutnya, siswa mempunyai mana siswa di sini tidak diam, tapi siswa lebih bergerak. Bergerak, mereka juga harus berpikir. Motoriknya berjalan, mahasiswa menjadi lebih fun, lebih baik pembelajaran quick on the draw. Kemudian kelemahannya, sesuatu itu kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Berdasarkan dari buku saya baca, kelemahan dari quick on the draw ini di mana pasti di ruangan kelas itu akan ribut, di mana kadang kita menyuruh siswa harus diam. Tapi di sini siswa akan ribut, mungkin akan kedengaran. Halo, kedengaran Pak? Suaranya Pak, Pak Soleh, maaf suaranya agak dikit perbesar sedikit ya Pak ya? Siap. Ini sudah kedengaran Bu? Ya, kedengaran siap. Ya. Jadi tadi suaranya tidak stabil Pak. Oh iya. Kemudian perlu diulangi lagi Bu? Tidak perlu, dilanjut aja. Kemudian kelemahannya, di samping ada kelebihan, pasti yang namanya suatu metode ini juga kelemahannya. Di mana kelemahan dari quick on the draw itu sendiri, yang pertama, siswa akan ribut di kelas. Yang tadi, karena siswa akan berlari, kemudian berkumpul lagi dengan kelompoknya, kemudian akan diskusi, kemudian berlari lagi, mengambil soal. Jadi pasti kelas di sini akan ribet. Tapi di sini guru ditantang untuk bisa mengelola kelas menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, guru sulit
memantau aktivitas siswa dalam kelompok karena di sini Paris, Pak Soleh, suaranya cenah tepat jelas Pak Soleh. oh siap. Oh, Di sini nah gitu ya. Ya, jelas. Di ya. sini guru harus bisa memantau siswa, kemudian mengelola kelas juga harus lebih ekstra di sini karena nanti akan ada kelompok-kelompok yang saling berlari tadi mengambil soal, kemudian kembali lagi ke kelompok. Jadi di sini disarankan guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. Kemudian, nah untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama kita siapkan tumpukan soal atau kartu soal di depan. Taruhlah di sini ada empat tumpukan soal, ya, ada 4. Yang pertama, misalkan kita punya soal ada 4. Tumpukan soal nomor 1. Disesuaikan dengan jumlah kelompok. Kalau kelompoknya misalkan ada 5, berarti nomor 1 itu ada 5. Kemudian yang selanjutnya tumpukan soal nomor 2. Kalau kelompoknya tadi ada 5, berarti nomor 2 itu ada 5. Jadi per soal ditumpuk. Taruhlah nanti ada 4 tumpukan soal dengan untuk 5 kelompok. Berarti nanti ada 20. Ada 20, ada 5 5 5 5 berjajar untuk misalkan 5 kelompok. Kemudian setelah itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok tadi. Taruhlah di sini kita akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Untuk pembagian kelompok silakan guru punya berbagai metode untuk menentukan mana yang kelompok 1, mana kelompok 2. Jangan sampai nanti di kelompok ini berkumpul anak-anak yang bisa, sedangkan di kelompok yang selanjutnya ada siswa yang tidak bisa. Jadi guru diharapkan bisa mengatur kelompoknya supaya terbagi pemerataan. Yang selanjutnya setiap siswa diberi bahan materi. Tadi itu kita setelah kalau sudah dibagi kelompok, soalnya sudah siap di depan, misalkan tadi ada 4 soal dengan tumpukan 5 tumpuk-tumpuk karena tadi ada 5 kelompok. Siswa mulai diarahkan untuk ke depan untuk mengambil soal materi. Ya. Soal materinya apa? Atau kalau mau disampaikan dulu silakan. Materinya sampaikan dulu. Misalkan hari ini kita belajar tentang bilangan. Sampaikan dulu ke siswa materi kita tentang bilangan. Tapi kalau misalkan siswanya sudah mengerti atau sudah disampaikan pada pertemuan yang kemarin, kita langsung saja untuk soal-soal latihannya. Yang pertama kita siapkan soalnya di depan tadi. Kemudian yang selanjutnya untuk aturan permainan, kita buat aturan permainan dulu ke siswa. Yang pertama misalkan aba-abanya silakan mau mulai, mau start atau apapun silakan itu guru yang atur ya dengan berimajinasi dengan keluar out of the box, tidak harus selalu dengan sesuai aturan di sini. Silakan membuat kata-katanya atau aturannya. Yang pertama setelah itu semuanya sudah siap, suruh siswa tiap kelompok ke depan, taruhlah tadi ada 5 kelompok, mengambil soal nomor 1. Semuanya soal nomor 1. Kerjakan, dibawa lagi ke kelompoknya soal itu, kemudian mereka kerjakan. Dikerjakannya betul harus secara bersama-sama. Jadi di sini bukan anak yang mengambil soal itu, tapi tetap harus mengerjakannya bersama-sama. Kalau sudah selesai, nanti siswa yang tadi mengambil soal tidak boleh ke depan lagi. Gantian. Siswa yang belum ke depan masih soal yang sudah dijawab. Nanti mereka mengambil soal yang berikutnya. Taruhlah soal yang nomor 2. Terus sampai semua soal beres dikerjakan. Nah, di sini ketika siswa berlari mengambil soal, kemudian mengerjakan, berlari lagi, mengambil soal lagi, di sana tadi kelemahannya itu pasti kelas akan ribut. Pasti karena di sana siswa berlari, beberapa kelompok siswa yang berlari kemudian ke kelompoknya, kemudian mengerjakan dan bertukar tugas, menyerahkan lagi soal yang sudah dijawab, kemudian kembali lagi mengambil soal. Itu perlu ekstra dari guru untuk mengatur suasana. Selanjutnya kalau sudah selesai soal yang tadi dikerjakan siswa, kita mulai bahas
kita bahas semua pertanyaan. Boleh perwakilan dulu dari siswa untuk menjelaskan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau sudah semuanya, baru guru menambahkan apabila ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, kalau sudah selesai, guru bersama siswa membuat kesimpulan. Setelah itu, memberikan penghargaan, yang selanjutnya memberikan penghargaan bagi kelompok yang tadi dinyatakan menang dalam aturan permainan tadi. Untuk hadiahnya silakan itu Bapak Ibu guru mau tepuk tangan atau yang lainnya silakan. Ya itu disesuaikan dengan keadaan di itu tahapan-tahapan dari quick on the draw. Kemudian kesimpulannya pada kesempatan hari ini kalau boleh saya simpulkan, yang pertama, pembelajaran matematika dengan model kooperatif itu bisa dilaksanakan. Jadi pada intinya pembelajaran ini bisa diterapkan dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan di universitas sekalipun ini bisa dilaksanakan. Kemudian dengan quick on the draw diharapkan aktivitas siswa bisa lebih meningkat. Pembelajaran dengan quick on the draw ini bisa menambah minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang asalnya tadi membenci bisa mungkin menyukai pembelajaran dari matematika itu sendiri. Yang selanjutnya diharapkan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model quick on the draw ini bisa lebih positif. Respon mereka bisa lebih positif karena matematika sangat ditakuti. Kemudian yang terakhir saran untuk saya sendiri ini, untuk evaluasi saya sendiri sehubungan dengan kegiatan tadi, menciptakan suasana belajar ada lari-lari kemudian di kelas jadi ribut, ya diharapkan guru bisa lebih memantau kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya guru bisa memvariasi pembelajaran quick and draw. Jadi sebenarnya tidak harus terpaku seperti itu. Boleh guru membuat variasi sesuai dengan keadaan di sekolahnya masing-masing. Kemudian terakhir diharapkan dengan model pembelajaran kooperatif quick on the draw ini, pembelajaran matematika bisa lebih aktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan sebelumnya, boleh silahkan. Ya, terima kasih Pak Soleh yang telah memberikan penjelasan yang begitu jelas. Bapak Ibu, paparan tadi, materi tadi adalah sebuah solusi dalam membuat model pembelajaran bagi para pendidik terhadap para peserta didik di satuan sekolahnya masing-masing. Disilakan kepada para peserta, kami mengundang partisipasi Bapak dan Ibu, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Di sini belum ada, Bu. Coba yang akan nanya, silakan di chat dulu. Nanti Saya mau aktif. mencoba bertanya. Iya, enggak Bu Lilis? Dengan siapa ini? Ibu? Bu Lilis, Ibu Bu Imas. Bu Lilis ya? Silakan, Bu Lilis. Silakan. Lilis Sumarni, Ibu Imas. Iya. Saya sedikit memberikan ilustrasi dulu barangkali ya, ketika saya mengamati seorang guru sedang menampilkan sebuah pembelajaran, beliau menampilkan pembelajaran macam-macam kalimat tanya, kemudian kalimat berita dan kalimat perintah begitu ya. Kemudian anak itu dibagi 3 kelompok. Nah, jadi di depan kelas itu guru sudah memangpangkan masing-masing 1 lembar karton gitu untuk kalimatnya, 1 karton untuk kalimat berita dan untuk kalimat berita. Nah, anak itu dibagi 3 kelompok, kemudian mereka dilombakan gitu.
yang kelompok kalimat tanya silahkan sebanyak mungkin menulis yang kaitannya dengan kalimat tanya dan seterusnya. Itu berlomba-lomba. Nah, itu estafet setelah anak ke-1, kemudian anak kedua saling berlomba begitu. Nah, yang saya tanyakan seperti itu, apakah itu juga termasuk kepada model pembelajaran quick on the draw atau bukan begitu Pak Aris? Terima kasih. Ya, disilahkan Pak Soleh. Ilustrasi yang Ibu Lilis tadi sudah dijelaskan, apakah dengan cara begitu sudah termasuk kepada model pembelajaran quick on the draw ini, begitu ya Bu Lilis ya? Iya, betul. Ya, silakan Pak Soleh. Sebenarnya Ibu, pembelajaran quick on the draw ini tidak terpaku harus stuck-stucknya. Yang penting ada misalkan tadi siswa disuruh mengerjakan, kemudian berbagi dengan kelompoknya. Sebenarnya untuk teknis tahapan-tahapan bisa divariasi oleh guru itu sendiri. Jadi untuk quick on the draw ini tidak terpaku harus step by stepnya, tidak terpaku harus seperti itu. Itu saran dari saya. Karena gini, tiap sekolah pasti punya kendala masing-masing, dalam kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan di situ guru bisa memvariasi, bisa mengkolaborasi kebutuhan-kebutuhan dan bisa memfasilitasi pembelajaran siswa. Itu saja. Mungkin dari saya seperti itu Ibu. Sebenarnya itu masih bisa seperti itu. Terima kasih Pak Soleh. Ya. Terima kasih Bu Lilis yang telah memberikan pertanyaan. Silakan kepada para peserta lain, barangkali masih ada yang bisa disampaikan atau ditanyakan, monggo. Bu Imas, Pak Aris, Bu Imas nggak nanya barusan. Oh, masih. Mangga Pak Aris. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih atas waktunya. Pak Soleh, saya mau bertanya, tapi sebelumnya bisa dilihatkan lagi Pak screen-annya. Tampilannya Pak. Iya. Muncul Pak, ada Pak. Udah ada Pak. Dari mulai slide pertama Pak, slide pertama. Ini Pak. Oh, yang pembelajaran hebat dengan quick on the draw. Oke Pak. Ya. Ini kan model pembelajaran atau metode pembelajaran ya Pak ya, menggunakan quick on the draw. Nah, untuk model pembelajaran ini Pak, kira-kira kalau misalkan saya pengen menerapkan model pembelajaran seperti ini dan mata pelajaran yang saya ambil, kebetulan saya ngajarnya itu otomotif Pak ya, kira-kira seperti apa ya Pak ya yang harus dilakukan? Misalkan sudah Pak? Ya. Pertanyaannya, oh ya. Terima kasih kepada Pak Aris. Mohon izin saya untuk menjawab. Untuk pembelajaran quick on the draw itu sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran menurut saya. Yang pertama untuk tingkat SMK, mungkin di sini di bidang otomotif. Misalkan kita ada materi otomotif itu, misalkan memperkenalkan Pak, materinya misalkan kalau di otomotif apa saja Pak? Misalkan, Mesin Pak. Mesin. Misalkan pengenalan mesin. Kita buat materi-materi tentang misalkan mesin A, mesin B, mesin C. Kita perkenalkan ke siswa. Misalkan ada bagian-bagian mesin. Kita misalkan punya soal pertama ada bagian mesin, jenis-jenisnya apa, dan kita bagikan ke siswa. Siswa disuruh mengerjakan, kemudian dikembalikan lagi dengan soal-soal yang berikutnya. Bisa dibagi tiap kelompok. Mungkin seperti itu bisa juga. Misalkan soalnya itu tidak harus kita kasih gambar saja. Misalkan ada mesin itu kan ada komponen-komponennya. Kita buat bagan-bagannya, siswa tinggal mengisi ini namanya apa, ini namanya apa. Mungkin seperti itu juga bisa Pak, kalau menurut saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf bila kalau ada yang mau menambahkan silakan. Ya, disilahkan kepada Bapak Ibu yang barangkali masih penasaran atau mau ditanggapan apapun, silakan. Di chat tidak ada Bu Imas. Tidak ada yang bertanya nih. Tidak ada.
Iya. Saya mau menambahkan, boleh Boleh tidak, Lis, Pak? boleh. Silakan. Silakan. Boleh Jadi Bu, silakan. boleh Bu, silakan. Tapi bukan tidak ada keterkaitan dengan pertanyaan Pak Aris ya, Pak Aris. Mohon Iya, maaf. iya. Saya akan menanggapi bahwa di sini di pembelajaran Quick on the Go ini ada kelemahannya, tadi sudah Ya, dipaparkan sama Pak Soleh, yaitu anak bisa ribut di dalam kelas begitu ya ya. Pak ya. Nah, Baik. tapi bagaimanapun juga guru itu kan lebih pintar gitu ya. Nah, itu. Bagaimana trik dan strateginya supaya anak itu kondusif di dalam kelas. Barangkali salah satu tip dari saya, sebelum permainan ini atau pembelajaran ini dimulai, anak barangkali diikat dulu oleh sebuah aturan begitu ya, yang jika dilanggar barangkali itu ada sanksinya, tapi sanksinya bukan berupa fisik dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi ketika anak itu sedang melakukan pembelajaran, ada sedikit nyeleneh, sedikit main-main dan lain sebagainya, guru hanya mengingatkan, ingat aturan kelas kita. Hanya mengingatkan itu, anak sudah kembali lagi ke koridor awal gitu. Oh iya, saya ini sedang belajar dan lain sebagainya. Ada anak yang usil terhadap temannya, kan guru selalu memantau. Ingat aturan kelasnya. Jadi barangkali untuk meminimalis kelemahan di dalam model pembelajaran ini, boleh diterapkan aturan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Itu saja barangkali Pak, tambahan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih Terima Bu. Terima kasih Bu Lis yang telah Boleh, Lis. memberikan tanggapannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada atau sudah cukup? Kelihatannya nggak ada lagi yang bertanya, Bu Imas. Sudah. Kita anggap cukup saja ya pertemuan ini ya. Ya. Terima kasih. Silakan Kami Bu, ucapkan. Bu, ke Pak Aris dulu. Ke Ya. Pak itu dulu, ke Pak Soleh belum ditutup sama Pak Solehnya. Oh iya. Bagaimana Pak Soleh? Mangga. Sudah cukup pesannya untuk dari peserta sudah cukup. Ya. Ya. Kata penutupan Pak Soleh silakan. Siap. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan PCT batch 6 kabar grup 64 tentang pembelajaran hebat dengan quick on the draw yang dibawakan oleh saya sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih juga untuk host Pak Edi. Terima kasih untuk moderator Bu Imas. Sama-sama. Terima kasih juga untuk semua peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan yang barusan saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Soleh. Sukses Pak. Suaranya. Sukses. Ya, amin Hun. Suaranya Bu Lilis. Bu Lilis suaranya. Bu Imas suaranya Pak Edi. Mas. Ya. Pak Edi. Ya. Pak Edi sukses ya sama rekan-rekannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Maaf nggak bisa ini, tapi sambil nyimak gitu. Ya. Bagus sekali. Sukses untuk Pak Soleh, untuk Bu Ibu itu juga ya. Selamat ya. Ya, terima kasih Pak. Bu Imas silakan ditutup. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Adik Ibu semuanya, terutama kepada pemateri yang itu pada pemateri asli itu ya, Pak Soleh itu ya. Terima kasih Bapak. Terakhir dapat kami simpulkan, saya sebagai moderator akan menyimpulkan dari sesi ini, yaitu bahwa satu, model pembelajaran Quick On ini adalah model pembelajaran yang kooperatif dan dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan dan di semua mata pelajaran, dan diharapkan